Halo teman-teman, selamat datang di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Kembali bersama Kak Evan. Di video kali ini, Kak Evan akan membahas kumpulan soal-soal tes wawasan kebangsaan beserta pembahasannya part 2. Kumpulan soal-soal tes wawasan kebangsaan dan pembahasannya ini akan berguna untuk kamu ketika mengerjakan tes SKD Sekolah Kedinasan dan CPNS. Tapi ingat ya, sebelum ke pembahasan, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Yuk langsung ke pembahasan soalnya. Untuk soal yang pertama, pembuatan Undang-Undang Dasar yang diusahakan untuk mendapatkan persetujuan rakyatnya seperti Spanyol pada tahun 1932 merupakan contoh pembentukan konstitusi dengan cara A. Pemberian, B. Revolusi, C. Pembuatan dengan sengaja, D. Evolusi, E. Referendum. Dari soal nomor 1, jawabannya adalah yang B, di mana pembentukan konstitusi dengan cara revolusi adalah pembentukan pemerintah baru yang lahir akibat ketidaksenangan rakyatnya sehingga melakukan kudeta, lalu membentuk undang-undang baru yang diusahakan untuk mendapat persetujuan dari rakyatnya. Contoh dari revolusi ini ada revolusi Prancis pada tahun 1791 dan revolusi Spanyol pada tahun 1932. Soal nomor 2. Sidang PPKI yang ketiga dilangsungkan pada tanggal A. 20 Agustus 1945, B. 21 Agustus 1945, C. 22 Agustus 1945, D. 23 Agustus 1945, dan E. 24 Agustus 1945. Untuk sidang PPKI yang ketiga itu berlangsung tanggal 22 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama adalah dibentuknya Komite Nasional. Yang kedua, dibentuknya Partai Nasional Indonesia. Serta yang ketiga, dibentuknya Tentara Kebangsaan. Dari penjelasan Kak Evan tadi, pasti kamu sudah tahu kan untuk jawabannya yang mana? Ya, jawaban soal nomor 2 adalah yang C. Soal selanjutnya, yaitu nomor 3. Pengamalan Pancasila sila kelima sebagai paradigma pembangunan adalah A. Menumbuh kembangkan sistem politik demokrasi Pancasila yang mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis. B. Pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara. C. Upaya pengembangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia. D. Peningkatan harkat dan martabat serta kewajiban asasi warga negara dan penghapusan ketidakadilan. E. Pembangunan untuk meningkatkan harkat martabat manusia berdasarkan nilai kodrat manusia. Jawaban untuk soal nomor 3, pengamalan Pancasila
sila kelima sebagai paradigma pembangunan adalah upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Untuk jawaban nomor 3, yang benar adalah jawaban C. Soal nomor 4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang adanya partai politik diatur sebagai berikut. Kecuali A. Pancasila sebagai dasar formalis saja dan diletakkan dalam anggaran dasar partai. B. Azas atau ciri aspirasi dan program partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. C. Keanggotaan partai politik bersifat terbuka untuk setiap warga NKRI yang telah memiliki hak pilih. D. Partai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan negara asing atau negara Indonesia. Dan E. Partai politik tidak boleh menggunakan gambar perorangan atau nama yang sudah dimiliki partai lain. Sebelum Kak Evan menjawab nomor 4, Kak Evan akan menjabarkan tentang partai politik yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dalam anggaran dasar partai. Yang kedua, azas atau ciri, aspirasi, dan program partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, keanggotaan partai politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memiliki hak pilih. Yang keempat, partai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan negara asing atau negara Indonesia. Partai politik tidak boleh menggunakan gambar perorangan atau nama yang sudah dimiliki partai lain. Nah, dari penjabaran Kak Evan tadi, jawaban yang benar adalah yang A. Soal selanjutnya yaitu nomor 5. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini merupakan bunyi pasal 28D ayat 1, adalah pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan Pancasila, sila ke A, sila ke-1, B, kedua, C, ketiga, D, keempat, dan E, kelima. Silakan bagi teman-teman yang akan menjawab untuk soal nomor 5, Kak Evan tunggu. Untuk jawaban soal nomor 5 adalah yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini teman-teman harus melihat soal nomor 5 itu berhubungan dengan kemanusiaan. Ada kata setiap orang. Nah, selain pasal 28D ayat 1, sila kedua itu juga berkaitan dengan pasal-pasal berikut. Ada pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 1B, pasal 18B ayat 2, pasal 28, pasal 28A sampai 28J, pasal 29 ayat 2,
Pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1, dan pasal 34. Ini teman-teman bisa pelajari pasal-pasal yang berkaitan dengan sila kedua. Next, nomor 6. Pada tanggal 24 Agustus 1945, Belanda dan Inggris atas nama sekutu menandatangani Civil Affairs Agreement atau CAA yang isinya dituangkan dalam nota tanggal 24 Agustus 1945. Butir terpenting dalam perjanjian ini adalah A. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah dibersihkan dari tentara Jepang oleh Inggris kepada Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. B. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah dibersihkan dari tentara Jepang oleh Inggris kepada Indonesia melalui Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang C. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah dibersihkan dari tentara Jepang oleh Jepang kepada Inggris melalui Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian yang D. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah dibersihkan dari tentara Jepang oleh Jepang kepada Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Sementara yang E, penyerahan wilayah Indonesia yang telah dibersihkan dari tentara Jepang oleh Inggris kepada Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Untuk jawaban soal nomor 6 ini, Kak Evan akan membacakan sepenggal tentang sejarah. Nah, jadi pada tanggal 24 Agustus 1945, Belanda dan Inggris atas nama sekutu menandatangani Civil Affairs Agreement atau CAA yang isinya dituangkan dalam nota tanggal 24 Agustus 1945. Butir terpenting dalam perjanjian ini adalah penyerahan wilayah Indonesia yang telah dibersihkan dari tentara Jepang oleh Inggris kepada Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Dan hal ini merupakan salah satu penyulut serta menjadi penyebab konflik Indonesia-Belanda setelah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan sekutu mendarat di Indonesia. Mereka bertugas melucuti tentara Jepang dan menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. Tugas ini dilaksanakan di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten. Mountbatten membentuk suatu komando khusus yang diberi nama Lead Force Netherlands East Indies atau AFNE di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pada mulanya, kedatangan sekutu disambut baik oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, ternyata setelah diketahui bahwa kedatangan sekutu diboncengi oleh NICA, bangsa Indonesia pun mulai melakukan perlawanan. Nah, jadi butir terpenting di soal nomor 6 adalah jawaban yang E. Next, nomor 7. Refleksi kritis dan rasional
tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh merupakan pengertian dari A. Filsafat Pancasila, B. Pandangan hidup Pancasila, C. Jiwa Pancasila, D. Ideologi Pancasila, dan E. Kepribadian Pancasila. Nah, untuk refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh, itu merupakan pengertian filsafat Pancasila. Jadi, jawaban nomor 7 pilihan A. Selanjutnya nomor 8. Ada 4 pilar pedoman dan dasar negara dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dari keempat pilar tersebut, yang menempati posisi teratas adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. TAP MPR, C. Perpres, D. Pancasila, E. UUDS. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia dijadikan pedoman bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Hal ini menjadi sebab bagi Pancasila berada pada bagian teratas dari ketiga pilar lainnya. Nah, dari situ sudah tahu kan jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang pandangan hidup Pancasila. Selanjutnya nomor 9. Agenda pokok sidang BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang A. Waktu dan tempat proklamasi, B. Dasar negara Indonesia merdeka, C. Pembaca teks proklamasi, D. Rancangan undang-undang dasar dan pembentukannya, E. Pendirian PPKI. Untuk pembahasannya di nomor 9 ini, jadi agenda pokok sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli itu membahas tentang rencana pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaannya. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh I.R. Soekarno dengan jumlah anggota 18 orang. Jawaban untuk nomor 9 adalah yang D. Rancangan undang-undang dan pembukaannya. Di nomor 10 ada DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan hal-hal berikut, kecuali A. Rancangan undang-undang, B. Agama, C. Pajak, D. Pendidikan, E. APBN. Jawaban nomor 10 yang benar adalah yang E, yaitu APBN. DPD dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Nah, perlu dilihat untuk nomor 10 yang ditanyakan kecuali, berarti yang bukan. 11.
Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A. Alinea 1, B. Alinea 2, C. Alinea 3, D. Alinea 4, dan E. Semua salah. Bagi kamu yang ingin menjawab pertanyaan ini, Kak Evan persilahkan. Jadi, untuk pembahasan nomor 11, fungsi pembukaan Undang-Undang 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Jadi jawabannya yang D. Nomor 12, Mahkamah Konstitusi memiliki hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden serta masing-masing hakim tersebut terdiri atas A. 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh DPR, 3 orang diajukan oleh MPR. B. 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh MPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. Yang C. 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden, serta 3 orang diajukan oleh KPK. Yang D, 3 orang diajukan oleh Komisi Yudisial, 3 orang diajukan oleh DPR, 3 orang diajukan oleh Presiden. Yang E, 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh DPR, 3 orang diajukan oleh Presiden. Untuk nomor 12, jadi Mahkamah Konstitusi memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing hakim tersebut terdiri atas 3 orang diajukan oleh MK, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. Jadi jawabannya adalah yang E. Ada nomor 13. Sistem semi presidensil adalah sistem yang membagi tanggung jawab serta hak dalam menjalankan pemerintahannya antara presiden atau gelar lain serta Perdana Menteri. Perdana Menteri yang akan membentuk kabinet ditunjuk dan dipilih oleh presiden sendiri. Negara-negara berikut ini menggunakan sistem semi presiden sebagai sistem pemerintahannya, kecuali A. Oman, B. Taiwan, C. Rusia, D. Filipina, E. Perancis. Jawaban nomor 13, jadi negara-negara berikut ini menggunakan sistem semi presidensil sebagai sistem pemerintahannya, yaitu ada Oman, Perancis, Taiwan, dan Rusia. Jadi yang tidak menggunakan sistem semi presidensil adalah negara Filipina. Jawaban yang D. Nomor 14, hukum konvensi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut ini, kecuali A. merupakan kebiasaan yang berulang kali, B. tidak bertentangan dengan undang-undang,
C. Diterima oleh seluruh rakyat. D. Bersifat sebagai pelengkap. E. Berjalan secara bertahap dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum Kak Evan menjawab nomor 14, Kak Evan akan membacakan sifat-sifat dari hukum konvensi. Untuk sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraannya. Kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Keempat, bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Jadi jawabannya untuk nomor 14 adalah yang E, berjalan secara bertahap dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor berikutnya adalah nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mempertegas Indonesia sebagai negara hukum. 2. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas rancangan undang-undang. Yang ketiga, periode lembaga kepresidenan dibatasi hingga 15 tahun. Yang keempat, presiden dan wakil presiden merupakan wakil dari dua pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat. Pertanyaannya adalah, yang merupakan pengaruh positif pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ditunjuk oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Bagi kamu yang akan menjawabnya, silakan. Sebelum masuk ke jawaban untuk nomor 15, Kak Evan akan membacakan pengaruh positif pasca amandemen Undang-Undang 1945. Ini ada beberapa pengaruh positif, yaitu 7 pengaruh positif pasca amandemen. Yang pertama, mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum. Yang kedua, Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas rancangan undang-undang. Yang ketiga, periode lembaga kepresidenan dibatasi hingga 2 periode. Yang keempat, presiden dan wakil presiden merupakan satu pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat. Yang kelima, Presiden tidak lagi bertanggung jawab terhadap MPR karena MPR tidak lagi merupakan sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Yang keenam, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Serta yang ketujuh, DPR menjadi lembaga yang lebih suprem karena kewenangan DPR lebih besar dan hegemoninya lebih dominan. Untuk jawaban nomor 15 adalah yang A, pernyataan 1 dan 2.